Halo semuanya, kami dari kelompok 3. Kami akan menjelaskan bagaimana identitas negara Jepang dan bagaimana wujud identitas tersebut dalam bentuk sebuah kebijakan luar negeri. Hal ini bermula dari kasus comfort women yang terjadi sejak Perang Dunia Kedua hingga pasca Perang Dunia Ketiga yang biasa disebut dengan Jugun Ianfu yang merupakan istilah berasal dari bahasa Jepang. Istilah ini dipakai untuk perempuan-perempuan yang dijadikan sebagai wanita penghibur bagi para tentara Jepang pada masa Perang Asia Pasifik. Namun istilah ini melebihi dari ekspektasi yang kita gambarkan karena comfort woman bukan sekadar dikenal sebagai wanita penghibur saja, namun mereka justru dipaksa untuk melakukan perbudakan dalam memenuhi hasrat seksual bagi tentara Jepang yang dilakukan secara tidak wajar. Tepat pada tahun 1931-an, tentara militer Jepang mulai membentuk comfort station yang dikenal sebagai tempat para perempuan direkrut dan ditahan sebagai budak dalam pemenuhan hasrat seksual tentara Jepang. Tempat ini dibentuk di beberapa negara jajahan Jepang seperti Indonesia, Singapura, Filipina, Borneo, Korea, dan negara lainnya. Adapun beberapa kebijakan luar negeri yang dilakukan oleh Jepang untuk menebus kesalahan negara Jepang di masa lalu. Hal ini bertujuan agar mereka dapat menumbuhkan kembali kepercayaan negara Korea Selatan dan negara lainnya yang juga ikut terlibat serta masyarakat internasional lainnya. Dalam menilai kultural karakter, pengambilan keputusan kebijakan luar negeri yang dianalisis, kami menjelaskan Shinzo Abe sebagai pengambil keputusan dalam kebijakan luar negeri Abenomics, di mana Shinzo Abe merupakan pria kelahiran 21 September 1954 yang pernah menduduki posisi sebagai Perdana Menteri Jepang beberapa tahun terakhir hingga memutuskan untuk mengundurkan diri dari jabatannya pada tahun 2020. Menilai kultural karakter Shinzo Abe, ia dinilai sangat berjiwa nasionalisme pada masa pemerintahannya. Hal ini dikarenakan ia mengagumi kepribadian kakeknya yang bernama Nobusuke Kishi. Ia memiliki jiwa nasionalisme yang sangat tinggi. Menurut Shinzo Abe, kakeknya sangat berani dalam memperjuangkan hak-hak warga negara dan kepentingan negara Jepang, sehingga ia ingin mengikuti jejak kakeknya yakni Nobusuke Kishi sebagai Perdana Menteri Jepang yang memiliki jiwa nasionalisme dan tekad yang kuat untuk memajukan negaranya. Shinzo Abe juga masih dipercaya menjadi pemimpin rakyat Jepang karena suaranya yang vokal dan membela aspirasi rakyatnya. Sebagai contohnya, Shinzo Abe bahkan sukses menduduki kursi Perdana Menteri Jepang selama 3 periode, yakni di tahun 2006 hingga 2007, 2012, dan 2014. Menurut William Bloom, karakter nasional adalah seperangkat adat istiadat, budaya, dan norma politik tertentu melalui sosialisasi yang diturunkan dari generasi ke generasi dalam etnis tertentu. Dalam hal ini, nasional karakter yang berbeda pasti akan mengarah pada kebijakan yang berbeda juga. Begitu juga untuk negara Jepang sendiri, nilai-nilai dasar kehidupan yang mendasari perilaku mereka terungkap dalam Bushido. Secara etimologis, Bushi berarti kesatria dan Do berarti jalan. Bushido dapat diartikan sebagai jalan kehormatan yang harus ditempuh oleh bangsa Jepang untuk menyempurnakan hidup mereka. Sebagai identitas jati diri bangsa Jepang, terdapat 8 kebajikan Bushido, yaitu poin pertama yaitu Gi atau integritas. Integritas mengandung arti keutuhan meliputi seluruh aspek kehidupan, terutama antara pikiran, perkataan, dan perbuatan. Nilai ini sangat dijunjung tinggi dalam falsafah Bushido dan merupakan dasar untuk mengerti tentang moral dan etika serta menjalankannya secara utuh dan menyeluruh. Karena integritas adalah kualitas yang paling vital yang harus dimiliki oleh seorang pemimpin.
Poin yang kedua yaitu U atau keberanian. Keberanian menurut bangsa Jepang merupakan aset yang berharga bagi siapapun yang hidup di dunia ini. Tanpa keberanian, seseorang tidak akan menjadi siapa-siapa dan tidak akan meraih kesuksesan, dan keberanian bisa menjadi sesuatu yang dianggap mustahil akan menjadi kenyataan. Poin selanjutnya yaitu Jin, yang memiliki arti murah hati. Bangsa Jepang selalu menjunjung tinggi rasa mencintai sesama dan kasih sayang dan simpati terhadap orang lain. Lanjut kepada poin selanjutnya yaitu Rei, yang memiliki arti hormat dan santun kepada orang lain. Pada poin ini dijelaskan bahwa bangsa Jepang selalu bersikap santun dan hormat pada sesama. Poin selanjutnya yaitu Makoto Shin atau kejujuran dan tulus ikhlas. Bangsa Jepang selalu menyampaikan apa yang mereka maksud dan melakukan apa yang mereka katakan. Dalam melakukan janji, mereka berani untuk menepatinya, serta jujur dan ikhlas di sini sebagai kode etik yang berarti berkata atau memberikan informasi sesuai dengan kenyataan dan kebenaran. Poin selanjutnya yaitu Meiyo, yang memiliki arti menjaga nama baik dan kehormatan. Poin selanjutnya yaitu Chugo, yang memiliki arti kesetiaan pada pemimpin. Poin yang terakhir yaitu Tei atau peduli. Dari kedelapan aspek yang telah dijelaskan sebelumnya, akhirnya membentuk identitas nasional Jepang yang sering dikenal dengan memiliki sosok kemandirian, pekerja keras, ulet, dan santun, yang mana hal ini juga merupakan salah satu pembeda dari negara lain dalam negara Jepang mengambil kebijakan. Jika dilihat dari sejarahnya, Jepang merupakan negara yang sudah menganut sistem monarki sejak dahulu kala. Bahkan, dalam beberapa sumber seperti Nihongi atau sejarah yang ditulis Jepang, disebutkan bahwa Jepang ditemukan pada tahun 660 sebelum Masehi oleh Kaisar Jimmu. Hal ini juga yang menjadi bukti bahwa Jepang merupakan negara yang menganut sistem monarki dan kekaisaran tertua yang pernah ada di dunia. Sampai sekarang ini, Jepang masih menganut sistem negara monarki, tepatnya monarki konstitusional, di mana kekuasaan tertinggi dipegang oleh seorang kaisar sebagai simbol kepala negara, tetapi terdapat batasan-batasan yang diberikan terhadap kekuasaan tersebut sesuai dengan undang-undang yang berlaku. Oleh karena itu, Jepang juga memiliki kepala pemerintahan yang dipegang oleh seorang Perdana Menteri, sekaligus menjadi kepala kabinetnya. Pemilihan Perdana Menteri juga dilakukan oleh mereka sendiri melalui diet atau majelis yang terbagi menjadi dua, yaitu majelis rendah dan majelis tinggi. Diet ini juga yang menjadi penentu bagi pengesahan undang-undang dan revisi undang-undang, serta menyetujui atau tidak menyetujui usulan yang diterima dari Perdana Menteri. Berdasarkan penjelasan singkat tadi, terlihat jelas bahwa sistem pemerintahan Jepang merupakan sistem pemerintahan parlementer. Beralih ke sisi masyarakatnya. Sejak masa kerajaan, bahkan Perang Dunia I dan Perang Dunia II, masyarakat Jepang dikenal sebagai masyarakat yang begitu nasionalis. Sikap nasionalis mereka pun menjadi ideologi sendiri yang disebut sebagai nasionalisme Jepang. Mereka rela melakukan apapun demi negaranya, bahkan jika nyawa yang menjadi taruhan. Sikap ini juga yang membuat mereka begitu percaya kepada kaisar dan perdana menterinya. Hal inilah yang menjadi dasar mengapa perpolitikan Jepang begitu damai tanpa adanya demonstrasi besar-besaran sampai sekarang ini. Akan tetapi, dari sisi luar yang terlihat dalam Perang Dunia II, nasionalisme Jepang yang tinggi itu justru menjadikan mereka sebagai negara fasis yang begitu haus akan kekuasaan. Ambisi mereka yang begitu tinggi membuat mereka mengakui setiap wilayah yang mereka kuasai sebagai bagian dari kekaisaran Jepang. Baiklah, untuk foreign policy dari Jepang sendiri kami memilih Abenomics. Jadi Abenomics adalah contoh kebijakan luar negeri dalam bidang ekonomi yang diprakarsai oleh Shinzo Abe, mantan Perdana Menteri Jepang. Nah, Abenomics ini adalah akronim dari nama pemikirnya yaitu Shinzo Abe dan Economics. Jepang yang telah berjuang melawan deflasi selama lebih dari 2 dekade telah berulang kali melakukan intervensi pemerintah dengan harapan dapat merevitalisasi ekonominya. Kemudian diluncurkanlah Abenomics di tahun 2013 yang mana merupakan pendekatan 3 cabang Perdana Menteri Shinzo Abe, yaitu menggabungkan ekspansi fiskal, pelonggaran moneter, dan reformasi struktural. Tujuan langsungnya adalah untuk meningkatkan permintaan domestik dan pertumbuhan produk domestik bruto atau PDB sambil meningkatkan inflasi menjadi 2%.
Kebijakan struktural AB bertujuan untuk meningkatkan prospek kerja negara dengan meningkatkan persaingan, mereformasi pasar tenaga kerja, dan memperluas kemitraan perdagangan. Nah, dalam cultural karakter, Shinzo Abe sendiri adalah seorang Perdana Menteri Jepang yang memiliki jiwa nasionalisme dan tekad yang kuat untuk memajukan negaranya. Kita dapat melihat bagaimana beliau menggagas Abenomics ini hingga berharap mampu untuk memberikan perubahan bagi negaranya. Kebijakan Abenomics ini dinilai mencerminkan national identity Jepang tadi, yaitu Bushido, yang mencerminkan bagian Gi atau integritas dan Yu atau keberanian. Karena dalam Abenomics dikatakan juga bahwa ada gebrakan yang dilakukan berupa melakukan kerjasama dengan Bank of Japan yang sebelumnya tidak pernah terjadi dengan menerapkan kebijakan pelonggaran moneter. Hal ini tentu saja memberi harapan baru bagi Jepang karena sejak 1990-an deflasi masih terus menghantui ekonomi Jepang dan tidak pernah terlihat ada harapan untuk lepas dari kondisi tersebut. Sedangkan dalam political culture, Jepang dikenal dengan masyarakatnya yang memiliki sikap nasionalis yang tinggi sehingga rela melakukan apapun demi negaranya, yang mana membuat mereka begitu percaya kepada kaisar dan perdana menterinya. Shinzo Abe sendiri menjadi perdana menteri dengan masa jabatan terpanjang dalam sejarah Jepang karena kinerjanya yang cukup signifikan.